bayang-bayangnya yang kemerahan di kaki langit sirna ditelan kegelapan malam. Tiada lagi tawa ria maupun kata yang terucap. Semua yang hidup seakan larut menyatu dengan keheningan malam. Nun jauh di sana, dekat lembah Sungai Kidron, di lereng Bukit Zaitun, di dalam Taman Getsemani, seorang anak manusia bergumul dengan kegentaran yang memuncak, menyambut tugas terakhir yang paling berat di dalam hidupnya. Keringatnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Jalan sengsara kini telah terbentang di depan mata, dan cawan derita siap direguknya sendiri. Ya, dia harus berjuang sendiri, sementara murid-murid yang dikasihinya tidak mampu berbuat apapun untuk menghiburnya, untuk menolong guru tercinta. Mereka malah tertidur lelap, memuaskan rasa ngantuk yang teramat berat. Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga barang 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Aba, ya Bapa, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Jika engkau mau, engkau bisa mengambil cawan ini daripadaku, supaya aku terlepas dari beban berat yang harus kupikul. Tapi, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, sebagaimana yang engkau kehendaki. Tolong, berikan aku kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Aku mau taat, aku mau setia. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Amin. Perhatikan baik-baik. Orang yang kupeluk dan kucium, itulah yang harus kamu tangkap dengan segera. Mengerti? Ya, kami mengerti. Petrus, Yohanes, Yakobus, cukuplah sudah tidurmu. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang kemari. Salam sejahtera bagimu, ya Rabi. Yudas, engkau menyerahkan aku dengan sebuah ciumankah? Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Lepaskan guruku. Jangan mengganggu dia. Aduh, dia menyerang kita. Aduh, ini aku. Tahan. Petrus, sarungkan kembali pedangmu. Aku bisa meminta Bapakku untuk mengirim lebih dari 12 laksa malaikat untuk menolongku.
biarkanlah aku meminum cawan derita yang disediakan Bapakku. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Lalu mereka menangkap Yesus, sedangkan murid-muridnya lari, meninggalkan dia di tengah kegelapan malam. Malam itu juga, mereka membawa Yesus kepada imam besar Kayafas untuk diadili secara licik di hadapan mahkamah agama yang syarat dengan kebohongan dan saksi dusta. Dia menghina bait Allah kita. Katanya, dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Mengapa engkau diam saja? Tidakkah kau dengar apa yang dituduhkan kepadamu? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah benar engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Akulah dia. Mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian semua? Dia harus dihukum mati. Dia patut mati. Nah, para anggota Sanhedrin yang terhormat, keputusan sudah bulat bahwa Yesus dari Nazaret dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan menghujat Allah Tuhan kita. Pengesahan hukuman akan dilakukan oleh Pontius Pilatus, wakil Kaisar Roma. Kini kuserahkan orang ini pada kalian. Berani-beraninya menyebut dirimu anak Allah. Nih, rasakan. Jika benar engkau anak Allah, katakan kepada kami, siapa yang menamparmu? Ya Tuhan, mengapa engkau diam saja dan tidak melawan sama sekali? Bukankah engkau mampu mengalahkan mereka dengan kuasa-Mu? Jangan biarkan mereka menyiksa-Mu sedemikian rupa. Bukankah engkau juga salah seorang dari murid Yesus, orang Nazaret itu? Apa maksudmu? Engkau salah sangka. Aku tidak kenal dia sama sekali. Tunggu, aku yakin pernah melihatmu selalu bersama-sama dengan Yesus. Sungguh, aku tidak tahu menau tentang dia. Namanya saja baru sekarang aku dengar. Jangan percaya, dengar saja logat bicaranya. Tidak asing lagi. Sudah jelas dia orang Galilea. Pasti dia kenal Yesus. Benar, bukankah tadi engkau bersama Yesus di Taman Getsemani? Aku berani bersumpah, sungguh mati. Biar Allah mengutuki aku. Aku tidak kenal orang yang bernama Yesus itu. Aku belum pernah berjumpa dengan dia.
nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, terkutuklah aku. Manusia berdosa ini. Sungguh aku tidak layak lagi menjadi murid-Mu. Celakalah aku. Aku telah menyangkali Engkau. Ampunilah aku, Tuhan. Keesokan paginya, tak kala fajar baru saja menyingsing, di muka halaman istana Pontius Pilatus, seluruh bangsa Yahudi berkumpul dan berteriak-teriak dengan caci maki, dengan sumpah serapa yang tiada henti-hentinya, sebagai luapan kedengkian dan kegeraman hati mereka terhadap seorang yang sangat mereka kenal, yang telah membuat mereka yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkannya. Bahkan beberapa hari sebelumnya, mereka menyambut kedatangannya ke Yerusalem sebagai seorang raja, mengeluh-eluh dia dengan lambaian daun palem dan hamparan jubah, sertai pekik pujian yang meriah. Hosana, Hosana, bagi sang raja, Hosana, Hosana. Tapi kini dia berdiri di hadapan bangsanya dengan mahkota duri di kepala dan darah mengalir membasahi wajah dan jubahnya. Dengarlah, hai orang-orang Yahudi. Orang ini sudah kuperiksa dan ternyata ia tidak bersalah sama sekali. Ternyata dia harus mati. Mengapa dia harus mati? Bukankah ia tidak bersalah? Tidak bersalah. Ia menghasut rakyat dengan ajaran yang sesat. Dari Galilea, seluruh Yudea, sampai ke sini. Lihatlah,
mahkota duri, dan darah yang mengucur dari kepalanya. Apakah ini kurang cukup? Tidak. Bagaimanapun juga, dia harus mati. Baiklah, biasanya pada hari Paskah, aku akan melepaskan seorang tawanan. Sekarang, ada 2 orang tawanan di sini. Pilihlah, siapa yang harus kubebaskan? Yesus atau Barabas? Barabas! Barabas! Lepaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bukankah Barabas telah banyak melakukan pembunuhan dan perampokan yang merugikan rakyat banyak? Lepaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Lalu apa yang harus kuperbuat terhadap orang ini? Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Bebaskan Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Kalau begitu, ambil saja dia, dan kamu sendiri yang menyalibkannya. Aku tidak mau melibatkan diri. Tidak bisa! Jika engkau lepaskan orang ini, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia lawan Kaisar. Apakah benar engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini, dan aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Apa itu kebenaran? Dengar, walaupun aku yang menjatuhkan hukuman terhadap dia, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Baik, kami yang bertanggung jawab. Biarlah darahnya mengalir ke atas kami serta anak cucu kami. Ini kuserahkan dia untuk disalibkan. Hidup Titus! Hidup Kaisar! Hidup Titus! Hidup Kaisar! Hidup Titus! Hidup Kaisar! Lalu Pilatus, sebagai penegak hukum yang berkuasa itu, lebih suka berkompromi dengan kejahatan dan mengorbankan keadilan demi mendapatkan dukungan orang Yahudi dan pemuka agama, demi mengamankan kedudukannya selaku wakil Kaisar Roma. Ia lebih suka melepaskan Barabas, sang pemberontak dan pembunuh kejam, dan mengorbankan Yesus yang tidak bersalah untuk disalibkan. Sementara itu, Yudas Iskariot si pengkhianat dibayang-bayangi ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. Sejak malam ketika ia menyerahkan Yesus, ia merasakan setiap mata tertuju kepadanya dan mengawasi setiap gerak-geriknya, membuat dia semakin tidak tenang untuk terus tinggal di Yerusalem. Hari itu juga ia membuat sesuatu rencana yang lain. Lydia, Ya Yudas, cepat kita berangkat. Hari ini juga kita harus tinggalkan Yerusalem. Kita harus tiba di rumah Betuel pamanku di Kaisaria Filipi malam ini juga. Aku sudah siap. Tapi mengapa kita harus berangkat mendadak begini? Situasi sedang gawat di Yerusalem.
Nanti aku jelaskan di jalan. Oh iya, jangan lupa membawa uang 30 keping perak yang kutitipkan padamu semalam. Ini ada padaku. Tapi sampai saat ini engkau belum memberitahukan kepadaku dari mana engkau mendapatkan uang sebanyak ini. Sudahlah. Jangan banyak bertanya lagi. Aneh. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang kau rahasiakan padaku. Termasuk uang 30 keping perak itu. Engkau tampak cemas dan tertutup. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Yudas? Cukup, Lydia. Sudah kukatakan, nanti kujelaskan di perjalanan. Jangan membuatku tambah pusing. Mari kita berangkat. Yudas Iskariot, mau lari kemana kau pengkhianat? Yakobus. Aku. Setelah engkau menjual Yesus sebanyak 30 keping perak, kini rupanya engkau ingin melarikan diri sambil menikmati hasil perbuatanmu yang terkutuk itu. Benarkah apa yang kau ucapkan ini, Yakobus? Tanyakan langsung pada si pengkhianat ini, Lydia. Benarkah, Yudas? Engkau telah mengkhianati guru kita Yesus dengan 30 keping perak. Terlalu. Betapa kecilnya hatimu, Yudas. Jangan pikir semudah itu melarikan diri dari tanggung jawabmu. Aku tidak akan puas sebelum menghabisi nyawamu di sini dan membawa mayatmu ke hadapan Yesus. Rasakan ini jahanam. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan, Yakobus. Jangan bunuh aku. Ampuni aku, Yakobus. Semudah itu engkau meminta ampun? Matilah kau, jahanam. Yakobus, demi Tuhan, lepaskan dia. Apa yang hendak kau lakukan? Biarkan aku menghabisi nyawa pengkhianat ini, Yohanes. Jangan, Yakobus. Engkau tidak boleh melakukannya. Dia tidak layak untuk hidup. Dosanya sudah terlalu besar. Yakobus, jangan menghakimi. Bukankah kita sendiri juga lari meninggalkan Yesus tatkala ia ditangkap di Taman Getsemane? Kau benar, Yohanes. Biarlah Allah yang menghakimi dia. Sekarang, marilah kita berangkat ke Bukit Golgota. Sebentar lagi Yesus akan disalibkan di sana. Ingat, Yudas, engkau akan menyesali perbuatanmu yang terkutuk ini seumur hidupmu. Lydia, kau mau kemana? Aku mau ke Bukit Golgota, bertemu dengan Yesus. Ia yang telah menyembuhkan ibuku yang buta, juga menyembuhkan Kesia adikmu yang lumpuh. Kini tak kusangka engkau rela menjual Tuhanku. Aku jijik padamu. Pergilah sendiri, Yudas, dan ambillah uang hasil kejahatanmu ini. Aku tidak akan meninggalkan Yerusalem. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Lydia, kembali. Lydia. Kini semua orang meninggalkan aku. Semua menuduh aku sebagai biang keladinya. Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya aku harus menemui para imam di bait suci. Yudas Iskariot bergegas lari menuju ke bait Allah.
dengan harapan masih bisa melakukan sesuatu untuk merubah keadaan. Sementara itu di bait suci, para imam kepala dan tua-tua sedang berkumpul dengan wajah berseri-seri karena rencana keji mereka untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus telah berjalan dengan baik. Keputusan untuk menyalibkan Yesus merupakan suatu kemenangan besar untuk kita. Kini tidak akan pernah ada lagi orang yang berani mengecam Taurat dan mencela kita di muka umum. Kukira Yudas Iskariot yang goblok itu ikut berjasa menyukseskan rencana kita. Kita harus merayakan peristiwa besar ini. Tuanku Rabi, aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Lepaskanlah Yesus. Ini, aku kembalikan uang kalian yang 30 keping perak. Bebaskanlah Yesus sekarang juga. Itu urusanmu sendiri, Yudas. Hukuman mati telah diputuskan oleh Pontius Pilatus. Bukan urusan kami lagi. Kami tidak bertanggung jawab atas hal ini. Kalau begitu, tolong beritahukan Pontius Pilatus untuk membatalkan penyaliban Yesus. Tolonglah Tuhan, saya mohon. Kami tidak akan menajiskan diri dengan bertemu Pontius Pilatus orang kafir itu. Pokoknya semua urusan sudah beres dan engkau pun sudah menerima upahmu. Mari saudara sekalian, kita berangkat ke Bukit Golgota. Tapi Tuhan, aku menyesal. Mengapa semuanya jadi begini? Kini semuanya meninggalkan aku. Bahkan istriku Lydia benci padaku. Aku benar-benar bodoh. Terkutuklah aku ini. Tidak. Aku tidak mau dipersalahkan. Yesus, mengapa engkau tidak melawan? Jika orang mati bisa kau bangkitkan. Bahkan angin ribut pun tunduk pada kuasamu. Jangan persalahkan aku. Seharusnya engkau bisa melawan mereka dengan kuasamu. Tetapi tangankulah yang telah menyerahkan engkau. Tangankulah yang telah menerima 30 keping perak terkutuk ini. Aku telah menumpang
menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tidak, bukan aku, bukan salahku. Tidak. Yudas terus dikejar oleh perasaan berdosa. Akhirnya ia memutuskan untuk menggantung dirinya sampai mati. Lalu tubuhnya jatuh tertelungkup dan isi perutnya terburai keluar. Yudas, Yudas, apa yang kau peroleh dari uang 30 keping perak itu? Hari itu, ketika para imam sibuk mempersembahkan korban, pada saat yang sama, seorang anak manusia mempersembahkan korban yang paling mahal untuk menebus dosa manusia dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Lihatlah, dengan perlahan dan pasti, ia terus melangkah melalui jalan kesengsaraan menuju ke Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota, Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia juga disalibkan dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Beberapa orang murid Yesus bersama orang banyak hadir menyaksikan peristiwa penyaliban itu. Sementara itu, para ahli Taurat dan imam-imam kepala bersorak-sorak gembira sambil mengolok-olok dia.
Engkau yang mau merubuhkan bait suci kami dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Hai Yesus, benarkah engkau Raja orang Israel? Turunlah dari salib itu, biar kami lihat, dan kami akan percaya padamu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau adalah Kristus? Ayo, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum oleh karena perbuatan kita. Tetapi dia sama sekali tidak bersalah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau tiba di kerajaan-Mu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika jam 12 siang, tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, seakan-akan turut bersedih melihat penderitaan Sang Kristus. Hadir kau waktu Tuhan disalib, hadir kau waktu Tuhan disalib. Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapakah Engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah genap. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku.
Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Di bukit yang jauh kulihat salibnya yang tua dan amat hina. Yesus yang dipaku pada salib itu mati gantiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibmu ganti dan mahkota. Hari itu juga Yesus dikuburkan di dalam taman Yusuf dari Arimatea. Kubur itu dijaga ketat oleh para prajurit atas permintaan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Pada hari ketiga, saat menyingsingnya fajar, tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan, menggulingkan batu kubur itu, dan para penjaga gentar ketakutan, lalu lari tunggang langgang. Kemudian kepada beberapa wanita yang datang pada pagi itu ke kubur Yesus, malaikat itu berkata, Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit dari antara orang mati. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan sampaikan peristiwa besar ini kepada murid-murid yang lain. Lalu mereka pulang dan berlari cepat-cepat dengan hati yang penuh sukacita untuk menceritakan apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar dari malaikat Tuhan. Yesus telah bangkit! Yesus telah bangkit! Kata-kata itu terus bergema dalam sanubari mereka.